Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimin Syahid, NIM 2204010043. Kelas A, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Laki Dende. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pengantar manajemen. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja ke penjelasan. Yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian manajemen itu sendiri. Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni manajemen, yang dikembangkan dari kata to manage, yang artinya mengatur atau mengelola. Menurut para ahli, yaitu Harry Fayol, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan atau kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Lawrence A. Apple, manajemen adalah keahlian yang dimiliki seseorang atau organisasi untuk menggerakkan orang lain agar mau melakukan sesuatu. Selanjutnya, fungsi manajemen yang biasa kita kenal dengan POAJ, itu planning, organizing, aquating, dan controlling. Planning atau perencanaan. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tujuan atau sasaran serta langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian mencakup proses pemberian perintah, pengalokasikan sumber daya, dan pengatur kegiatan terkoordinasi untuk menerapkan rencana. Aquating atau pengarahan. Pengarahan adalah proses untuk memupuk motivasi para karyawan agar bekerja lebih giat dalam mencapai tujuan. Proses juga berupaya membimbing karyawan dalam melangsungkan rencana. Controlling atau pengendalian. Fungsi manajemen ini bertujuan untuk melihat kesesuaian kegiatan organisasi dengan rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Fungsi pengendalian mencakup 4 kegiatan, yakni menentukan standar presentasi, mengukur presentasi yang sudah dicapai, membandingkan presentasi yang sudah dicapai dengan standar presentasi, melakukan perbaikan jika ada penyimpangan standar presentasi. Selanjutnya, tujuan manajemen. Ada 4. Tujuan manajemen yang utama adalah mendapatkan hasil maksimal dengan upaya minimum, meningkatkan efisiensi faktor-faktor produksi, kesejahteraan maksimum untuk pimpinan dan karyawan, perbaikan manusia, dan keadilan sosial. Selanjutnya yaitu unsur-unsur manajemen yang biasa kita kenal dengan 6M. Man, money, material, mesin, metode, dan market. Yang pertama, man atau manusia. Faktor yang paling utama dalam manajemen adalah manusia. Manusia membuat tujuan dan melakukan proses pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua, money, yaitu uang. Selain manusia, uang juga merupakan unsur manajemen yang berpengaruh karena hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah yang beredar di suatu perusahaan. Adanya uang bisa menjadi alat dalam proses pencapaian tujuan dengan penggunaannya yang diperhitungkan secara rasional.
Yang ketiga, materi atau bahan. Ketersediaan bahan baku atau material sangat vital dalam proses produksi. Tanpa material, perusahaan tidak bisa mengelola sesuatu untuk dijual. Yang keempat, mesin. Mesin sangat dibutuhkan manusia untuk melakukan pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah dan cepat. Penggunaan mesin akan meningkatkan hasil dari keuntungan serta membuat proses kerja menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kelima, metode. Dalam penerapannya, untuk mengelola sesuatu diperlukan suatu metode atau standar operasional prosedur atau SOP yang standar operasional prosedur yang baku. Yang keenam, market. Konsumen atau pasar merupakan elemen yang sangat penting. Tanpa adanya pemasaran, barang tidak akan laku terjual. Selanjutnya, tingkatan manajemen. Yang pertama, manajemen tingkat puncak atau top management adalah tingkatan manajemen yang bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen perusahaan, bertugas merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan mengarahkan jalannya perusahaan. Manajemen tingkatan puncak terdiri dari direktur utama, presiden direktur, atau wakil direktur. Keahlian yang diperlukan adalah keahlian dalam hal konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, dan manajemen waktu. Yang kedua, manajemen tingkat menengah atau middle management mencakup semua tingkatan manajemen yang berada di antara manajemen lini pertama dan manajemen tingkat puncak. Manajemen tingkat menengah membawahi dan bertugas mengarahkan kegiatan manajemen lini serta sebagai penghubung antara manajemen lini pertama dan manajemen tingkat puncak. Manajemen tingkat menengah terdiri dari para pemimpin proyek, manajemen pabrik, kepala divisi atau departemen, atau kepala cabang. Keahlian yang diperlukan di dalam manajemen tingkat menengah diantaranya adalah keahlian konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan juga teknikal. Yang ketiga, manajemen lini, first line management, dikenal pula dengan istilah manajemen operasional, merupakan manajemen tingkat paling rendah yang bertugas memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial yang terlibat dalam proses produksi, terdiri dari penyelia atau supervisor, manajemen shift, manajemen area, manajemen kantor, manajemen departemen, atau mandor. Keahlian yang terutama perlu dimiliki pada manajemen lini adalah keahlian komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan juga teknikal. Materi selanjutnya yaitu organisasi. Berkaitan dengan manajemen pasti mengenai organisasi. Organisasi itu sendiri adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja secara rasional dan sistematis, terkendali dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Unsur-unsur organisasi. Yang pertama, personil atau men. Ini adalah unsur terpenting di dalam sebuah organisasi, di mana masing-masing personil memiliki tingkatan dan fungsi tersendiri. Yang kedua, kerjasama atau teamwork. Organisasi hanya bisa mencapai tujuan bersama bila para anggotanya melakukan tugas dan tanggung jawab secara bersama-sama. Yang ketiga, tujuan bersama. Ini adalah sasaran yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi, baik dari sisi prosedur, program, pola, hingga hasil akhir dari pekerjaan organisasi tersebut. Keempat,
peralatan atau equipment. Untuk mencapai tujuan diperlukan sarana dan prasarana berupa kelengkapan sebuah organisasi seperti kantor, gedung, material, uang, sumber daya manusia, dan lainnya. Kelima, lingkungan atau equipment. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh pada sebuah organisasi, misalnya sosial budaya, kebijakan, anggaran, peraturan, dan kondisi ekonomi. Yang keenam, sumber daya alam selain lingkungan. Yang keenam, sumber daya alam selain lingkungan. Sumber daya alam juga merupakan unsur penting yang harus terpenuhi agar organisasi berjalan dengan baik. Beberapa contohnya adalah air, keadaan iklim, kondisi tanah, cuaca, flora dan fauna. Selanjutnya yaitu lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah segala aktivitas atau komponen yang mempengaruhi input, output, eksistensi, pendapatan, dan keberlangsungan organisasi, baik pengaruh dari dalam organisasi internal ataupun pengaruh dari luar organisasi eksternal. Yang pertama, internal organisasi. Lingkungan internal adalah komponen lingkungan yang berada di dalam organisasi, yaitu seperti yang pertama, sumber daya manusia atau SDM. SDM merupakan faktor internal yang paling penting. SDM akan mempengaruhi segala aspek mengenai keputusan organisasi ke depannya. Yang kedua, budaya. Budaya adalah adat yang tercipta dalam organisasi. Hal ini menjadi norma, aturan, atau keyakinan yang ada pada organisasi. Yang ketiga, dewan direksi. Dewan ini akan bertugas untuk menentukan tujuan organisasi, penentuan strategi, pengawasan, dan pengarahan pada tiap anggota organisasi. Biasanya dewan direksi sering kita sebut sebagai bagian dari manajemen tingkatan tinggi, yaitu top management. Yang keempat, pemegang saham, yaitu orang-orang yang memiliki sejumlah saham pada organisasi dan berhak ikut andil dalam pengambilan keputusan atau pengambilan arah tujuan organisasi. Yang selanjutnya, eksternal organisasi. Sedangkan lingkungan eksternal adalah komponen lingkungan yang berada di luar organisasi, yaitu seperti yang pertama, pelanggan. Pelanggan merupakan pengguna produk ataupun jasa dari organisasi. Yang kedua, pensuplai atau pemasok. Sebuah organisasi tidak dapat menghasilkan sebuah output tanpa adanya input. Pemasok akan bertugas sebagai penginput material yang kita butuhkan, misalnya bahan baku atau bahan kemas. Yang ketiga, pemerintah. Peran pemerintah dalam dunia bisnis adalah sebagai pengawas, pembentuk peraturan, dan pendorong bisnis. Yang keempat, organisasi prakerja atau serikat pekerja. Serikat pekerja merupakan wadah bagi para pekerja untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan. Serikat ini biasanya akan memperjuangkan hak-hak para pekerja terhadap perusahaan. Yang kelima, kompetitor atau pesaing. Pesaing merupakan organisasi yang mempunyai output yang sama dan hampir mirip, sehingga sasaran pelanggan dari organisasi tersebut pun akan sama. Selanjutnya, elemen eksternal organisasi. Selain itu, terdapat beberapa elemen eksternal yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung, yaitu teknologi, ekonomi, politik, dan demografi.